dan nggak bisa. Judulnya tetap cantik. Ada satu kategori seksi dan arsitek, pengusaha, fotografer. Paling suka yang mana? jadi semua itu kan hobi. Kalau hobi itu mau tidak mau kita jalankan. Kita Iya. hobi kan. Bini kan disuruh pilih satu. Hmm. Ini antara tiga. Kalau misalnya di antara tiga ini yang wajibnya satu yang mana? Enggak, kalau suka boleh banyak. Oh, suka. Kalau pilih memang mesti satu. Oke. Tetapi dalam hobi kita tidak usah milih. Oh, Jadi iya. kita sukain aja semua. Hmm. Nah, persoalannya pada saat kita melakukan sesuatu, lakukanlah apa yang Anda suka. Satu. Lakukanlah apa yang Anda bisa. Lakukanlah apa yang Anda mau. Jadi tiga-tiganya ya udah Terakhir disukai. yang mampu. Nah, tiga-tiga ini masih berjalan seiringan sampai hari ini. Seiringan. Jadi sebenarnya kesukaan akan fotografi awalnya adalah ketidakmampuan mewujudkan apa yang kita sudah desain sehingga tidak bagus gitu kan. Akhirnya aku paksakan diri belajar fotografi. Awalnya itu, jadi aku ada proyek, kemudian ambil ini, tolong dong fotoin yang bagus. Nggak ada fotografer yang mampu pada saat itu. Ekspektasinya nggak ini kan. Akhirnya kita kemudian kebutuhan akan BBG butuh foto dan akhirnya kita beli foto, beli kamera, kita selesai lah kamera itu. Nah, kemudian apalagi Kalau foto, arsitek, kalau arsitek tunggu, kan fotografer dulu harus dikulik dulu habis baru nanti pindah satu-satu. Fotografer suka fotonya visualnya itu apa nih? Landscape atau wanita? kalau fotografer itu penting tadi mewujudkan apa yang kita sebagai dokumentasi dulu. Iya. Kemudian pada saat kita menguasai kamera, kita akan berusaha memaksimalkan kamera. Ternyata kamera itu bisa menampilkan lebih indah dari aslinya. Iya. Tapi kok kan ada orang-orang tertentu itu kan suka misalnya, oh saya suka cuma di Instagram saya segala macam fotonya cuma perempuan aja yang cantik-cantik gitu. Atau hanya landscape. Jadi yang paling gampang belajar fotografi ya motret itu Motret. karena paling menarik. Tapi habis itu dia tidak cukup hanya itu, mulai bosen. Itu mulai lari ke landscape, lari ke makro. Cuma makro tidak suka, landscape termasuk tidak terlalu suka. Jadi aku lebih suka sekarang ke human interest atau foto portrait, foto wajah. Tidak selalu harus perempuan, jadi nenek-nenek atau kakek, kemudian kehidupan biasa-biasa Nanti saja. kita akan melihat di Instagramnya Om Hongkili. Oh, Instagramnya iya. Hongkili ya? Jadi aku punya foto yang dapat appreciate dari Italia itu foto human interest 4 orang anak di dalam satu frame kotak. Nah, itu Nama Instagramnya tadi ya, Hongkili. Hongkili. Hongkili ya. Iya. Oke, nanti kita Pakai cek. underscore ya. Underscore. Om, kalau wanita itu cantik atau seksi? Ini Cantik lah. cantik, tapi nggak seksi. Ya kalau cantik, everything buat cantik itu satunya pasti seksi. Kalau seksi belum tentu cantik. Tapi kan bisa dibedak ya. Nah iya sudah, ya sudah itu kan cuma bolak-balik aja, bolak-balik gitu dan nggak bisa. Judulnya tetap cantik. Ada satu kategori seksi dan kalau dalam dunia fotografi apapun dia yang bisa kita tonjolkan misalnya hidungnya mancung ya kan kita akan cari sudut bagaimana menonjolkan hidung yang mancung itu, rambutnya yang bagus ya whatever lah. Terakhir hunting kapan Om? Iya. Terakhir kalinya hunting foto-foto. Udah lama. Udah lama. Aku kamera aja Ini sekarang nggak punya. karena lockdown virus juga kayaknya. Enggak Nggak ada. karena kamera aja tidak punya, nggak dipakai karena rusak. Oh, Rusak karena tidak dipakai. Jadi 2 tahun. Udah tahu. Selama ini cuma motret-motret pakai handphone aja berarti. Nah, kita menuju ke arsitek.
jadi skillnya banyak ya. Kalau arsitek sudah karyanya apa aja? Jadi kalau arsitek itu kan sudah cita-cita dari kelas 2 SD, kelas 5 SD. Waktu kuliah mau pilih jurusan hanya ngambil arsitektur, tidak akan pilih yang lain. Jadi kuliahnya memang kuliah arsitek ya? Jadi waktu itu kalau tidak ada di universitas mana aja ambilnya arsitektur, tidak mau yang lain. Ya gitu. Jadi, Nah terus karyanya, iya. saya ini lebih banyak ke urban ya sebetulnya. Gimana kalau misalnya satu kota kita bikin apa supaya dia seperti meningkat. Nah, jadi waktu itu macam-macam lah. Kalau di Jakarta tuh proyek-proyeknya dengan interior, kemudian mendesain rumah sakit di Makassar, kemudian ikut di Dokter Uni Solo, kemudian kalau di Jakarta Kapuspen Bulak Rantai. Banyak lah yang kalau di luar. Banyak Kalau lah. di Pangkal Pinang deh. Kalau Pangkal Pinang yang pertama kali ini THR Semedia, Taman Hiburan Rakyat Semedia. Cuman itu tidak berlanjut. Nah, Taman Hiburan Rakyat itu yang di mana itu? yang di radio apa depannya? depan Orom TV. itu. Depan Orom. Depan Orom ya? Nah, tapi proyek pertamanya di sini RSBT. RSBT. Jadi RSBT itu dari nol, nggak ada duit, nggak ada apa-apa lah. Iya. Nah, kita pikirin mau diapain. Nah, karena ini terlalu besar, saya bilang kita bagi dua, rumah sakit dan lahan kosong. Jadi maka itu rumah sakitnya dipindahkan menghadap ke dalam karena kalau dia ngadep jalan akan terganggu dengan traffic rumah sakit. RSBT ini kan kalau bukan yang rumah sakit yang baru ya, rumah sakit RSBT yang lama ini kan jalannya memang depan bisa, belakang bisa ya. Oh dulu kalau belum lahir Ada itu hanya depan hanya depan doang. dan samping. Saya lahirnya tahun berapa Ya whatever lah. Iya. Tidak peduli. Jadi selain rumah sakit apalagi nih Om? Rumah sakit Baktiwara. Oh Baktiwara juga. Baktiwara. Kemudian Tanjung Bunga kompleks. Oh komplek Tanjung Bunga. Kompleks yang perumahan religius Tanjung Bunga. Enggak, kompleks ada Taman yang Tanjung Bunga itu ada kelenteng, ada pura, betul. ada wihara segala macam di situ ya. Itu sebetulnya master plan-nya adalah selesai. Kemudian Tuatunu. Nah ini katanya yang paling terkenal nih karya dari Om Hili. Masjid. Kemudian kalau pengembangan menurut saya ya pengembangan arsitektur ya bagaimana menolak membangun human masyarakat supaya dia menjadi lebih berada kan gitu, lebih berada dalam arti kata ya bukan masalah ekonomi dan sebagainya, ekonomi mengikut kampung gedong. Kemudian Trans Bali itu juga bagus di Batu Betung Pak. Saya sering dengar. Jadi waktu itu kan kita ngembangin Bali. Iya. Orang nanya, itu kok ngembangin Bali? Saya mau ada kata-kata Bali di Bangka. Karena word itu penting sekarang. Jadi kalau orang cari ketik di Google Bali, dia dapatnya Bangka bisa ikut dapat. Bisa dapat ini numpang ini. Jadi iya ada benar. Karena memang kadang-kadang orang luar itu ketika ngetik Bangka itu orang misalnya dari Amerika segala macam nggak tahu, taunya Bali aja. Tapi gitu ya. saya tidak setuju menjadikan Bangka Bali kedua. Karena tidak ada masuk akal ya Bali ya Bangka Ya, tidak Bangka. bisa dibalik-balik. Tetapi tidak ada masalah kalau kita mencuri word Bali ada di Bangka.
Ini kan punya hotel Swisswell. Arsiteknya siapa Om? Sendiri atau Ya kita ada tim. ada tim? Tapi kan aku bilang sama tim, ini nggak ada boleh ngakuin ya, kayak Ya. enggak lah, tim. Jadi kalau mengajukan mereka ingin ikut sayembara boleh tidak boleh, ya udah pakai nama kamu aja gitu. Kalau La Trace ini sendiri, ini konsepnya Om Hongki semua. Jadi kalau dibilang konsep saya ya konsep saya memang, cuman dia tuh konsep itu kan sebetulnya boleh-boleh aja orang berkonsep, tetapi yang penting adalah functionnya dan integritas dengan aktivitas yang lain. Jadi yang suka kita kacau ini adalah wah ini konsepnya bagus, tapi tidak begini. Akhirnya tidak ada di jalan, tidak bisa berjalan dengan baik. Ini bikin La Trace itu dulu pertama kalinya kenapa tuh? La Trace ya nyebutnya ya? La Trace itu dulu adalah sebenarnya kan bagian dari hotel udah pasti. Iya. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita mendevelop sesuatu yang kita punya. Kita punya ini rumah tua itu kan, ya lahan yang besar dan lain sebagainya terletak di jalan utama. Ya satu-satunya yang bisa sustainable dan cocok adalah membangun hotel. Kalau kita bangun mall dan lain sebagainya, boleh dibilang itu tidak sustainable. Karena ya dia akan menggerus, karena aktivitasnya tinggi, dia akan menggerus. Kalau saya dengar dari tadi, Om Hongki bilang ini tanah ini sebenarnya dari dulu tanah keluarga gitu ya Om ya. Berarti dari lahirnya aja Om Hongki itu udah tinggal di sini. Ini lahan di Jalan Sudirman ini benar-benar lahan elit ya bahasanya ya, karena di jalan utama Pangkal Pinang. Nah ini kan pertama kali kan itu nanti sectionnya khusus saja berbicara Kota Pangkal Pinang. Jadi Kota Pangkal Pinang itu dulu tuh nggak sampai ke sini. Yang ada tuh cuma sampai oh dulu ini nggak namanya Pangkal Pinang? Nggak ada Pangkal Pinang, namanya Pinkong. Pinkong. Oh. Nah, bukannya dulu, kalau orang Pinkong itu hanya nama satu tempat pendaratan. Oh bukan Pangkal Pinang. Nah ini bagi kami yang generasi-generasi yang sekarang ini tahunya itu Pinkong itu Pangkal Pinang loh. Iya Pinkong itu Pangkal Pinang. Pin itu kan tanda atau pelabuhan. Kong itu pelabuhan, Pin itu Pinang. Jadi kan nama itu muncul daripada satu apa sih ciri khas dari satu itu kan orang merapat ya aku ikat di pohon pinang, setiap hari dia ikut kapal itu di pohon pinang, mungkin ya ceritanya zaman dulu, sehingga terkenal itu namanya Pinkong. Kong itu kan pelabuhan, Pin itu ya pinang. Sebenarnya yang mau saya tanya itu gini, berarti Om Hongki ini memang kaya udah dari lahirnya Om? Jadi ya gitu. To the point nih. To the point. Nah, kaya udah dari begini. Masalah kaya miskin itu tergantung orang lihat. Ya kan. Posisi kaya itu tergantung hati. Banyak kok orang nggak kaya dibilang kaya. Banyak juga orang miskin dibilang kaya. Atau mungkin sebetulnya BPJS itu apa singkatannya? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Enggak juga. Enggak itu bukan. Yang singkatan ini. Kalau Om ya dari tadi kaya sudah dari lahirnya. Jadi perjuangan saya yang bertanya itu gini Om. Kalau biasa saya mendengar cerita itu dari tokoh-tokoh gitu ya. Ini hidupnya susah segala macam. Jadi ketika sukses perjuangannya itu luar biasa banget. Jadi kan ada story-nya gimana. Nah Om Hongki ini kan kebetulan yang sejak lahir itu sudah kaya, terus sampai hari ini. Jadi seberapa susah gitu Om? Jadi persoalannya kan kita tidak pernah susah. Tidak pernah susah jadi dianggap orang kaya. Dianggap orang kaya. Saya melihatnya tidak juga pernah kaya. susah. Ya karena kacamatanya lihatnya kaya. Jadi kayak kita lihat orang itu tampan, tapi setelah tak ulik sedikit, kelakuannya minus. Ya sorry deh, kan gitu. Tapi memperjelas lagi Om bahwa memang istilahnya
kehidupan Om Hongki itu memang mapan dari kecil sampai dengan membuat hotel, membuat bangunan resto ini, jadi sebenarnya tidak memulai dari nol gitu. Itu jelas way of life. Jadi di mana koridor yang kita bikin, yang kita cari itu apa? Saya tidak pernah mencari mimpi. Kalau mencari mimpi itu macam mana? Jadi yang kita kejar itu sebetulnya hanya tujuan, bukan mimpi. Tujuan KAP. Jadi tujuan Om Hongki apa itu? Nah, tujuanku adalah menjadi orang yang berguna. Minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain kalau bisa. Jadi yang dipikirkan cuma begitu, begitu. Jadi kalau kau bilang bahwa ini suatu karena kaya, jelas tidak. Banyak orang kaya juga belum tentu bisa. Atau orang yang nggak ada apa-apa juga dia bisa mampu lebih berbuat. Kenapa? Karena dia mau berbuat. Ya. Kalau kalian mungkin cuma mikir dan mikir dan mikir, tidak pernah berbuat. Berbuat Om. Iya misalnya begitu. Iya siap. Kayak kalian tuh orang. Iya. Nah, jadi do something better dan itu daripada nunggu atau mengharapkan sesuatu kekayaan yang datang dan Ya di samping lah. Om, ini pengusaha ya tadi, fotografer sudah, arsitek sudah, pengusaha. Usahanya apa aja sih sebenarnya Om? Yang memang kita ketahui kan memang resto sama hotel. Nah selain itu di belakang-belakangnya itu usaha apa lagi Om sebenarnya? Yang mungkin kami nggak tahu. Saya kan yang belakang yang lain mah konsultan, tapi ya itu kan tidak setiap bulan ada kerjaan. Ya itu Om, yang batik kampung kata. Oh batik kampung kata kan itu kan ya kerjaan rumah, kerjaan rumah ya istilahnya kan di industri kecil lah itu. Dan itu jelas-jelas karena ada, jadi karena ada apa kita bikin sesuatu yang mendukung itu. Jadi sekarang kegiatan Om Hongki setiap harinya apa aja? Nggak ada. Oh enak ya. Maka itu kalau orang bilang tuh sibuk, rasanya bohong lah, bohong. Kalau di Jakarta kan karena aku tidak ada melakukan aktivitas hari-hari ya. Kalau hari-hari ya semua ada orangnya kan gitu kan. Tidak pernah lah ngambil job yang satu harus dilakukan setiap hari gitu. Dari dulu juga begitu. Jadi otomatis nggak ada kegiatan yang membuat sibuk. Iya kan. Jadi lebih banyak nongkrong, ngopi di sini, mungkin ada tamu. Iya, paling-paling ada tamu datang ya kan. Kalau kita tidak mau ketemu ya sudah, tidak mau ketemu gitu kan. Ini mungkin penasarannya kami, Om Hongki tertarik untuk ke politik nggak sih? Enggak. 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 Sama sekali enggak. 1000% enggak. Kenapa? Karena berbuat itu enggak selalu harus politik dulu. Malah di politik Anda tidak bisa berbuat apa-apa, cuman ya berbicara dan berbicara dan berbicara. Oke, titik terendah Om Hongki itu kapan? Sebetulnya sekarang. Iya, kenapa Om? Karena ujungnya atasnya ada tinggi. Kalau dulu mungkin ujungnya tidak tinggi ya. Sekarang ujungnya tinggi, jadi paling rendah sekarang. Gitu. Hah? Ya itulah yang aku bilang bahwa apa yang Ika bilang kekayaan itu bukan sesuatu, itu hanya akibat dari satu perbuatan yang kita harapkan berdampak baik untuk semua. Kalau titik tersuksesnya kapan? Jadi Dia nggak tua tunuk. Tua tunuk gimana kita bisa ngomong orang yang mata sipit kulit putih ngomong sama 15.000 santri seluruh bangsa. Iya kan, itu luar biasa. Bocorannya Om Hongki ini mualaf ya Om ya? Nah iya, itu luar biasa. Kedepannya Om, mau ngapain lagi? Jadi ya kan ini berproses dalam arti kata ya
saling ditumpangi lah jadi kerjaannya. Ini kan kerjaan sudah ada dan Iya. lain sebagainya, dan dia akan eksis terus. Kemudian ya kita supporting. Jadi apa sih yang penting sekarang? Yang penting sekarang nih adalah bagaimana meng-online-kan semuanya, termasuk pariwisata Bangka. Tetapi supaya dia jalannya lurus, basicnya harus jelas. Jadi jangan ngarang tadi, datang-datang ngarang ini loh objek wisata, ngarang. Jadi yang bisa itu hanyalah mengangkat barang yang ada, jauh lebih mudah daripada ngarang. Jadi harapan Om Hongki terhadap wisata itu ke depan, pemerintah harus ngapain, masyarakat ngapain, terus pengusaha-pengusaha kira-kira ngapain sih supaya kita Bangka lebih luar biasa lagi. Yang penting sinergi aja lah. Sinergi. Kalau sinergi jalannya lebih cepat. Kalau tidak sinergi, dia akan sendiri-sendiri. Mana kena kalah. Tidak kau nyusah katanya gitu. Ngerapek. Jadi pengusaha bikin. Sementara pemerintah ngomong ngeng, nggak ada yang ikut. Nah itu tidak sinergi. Kalau sinergi jauh lebih bagus hasilnya daripada tidak sinergi. Ya itu aja, kalau apapun kalau tidak sinergi tidak bisa. Yud, mau nambah pertanyaan apa Yud? Ini semua udah ngulik tentang Om Hongki nih. Masih blank. belum tanya. Oh iya, Oh, nah mancing. Nah. Jadi ini ada hobi baru. Hobi baru atau hobi lama Om? Enggak. Jadi semua hobi mulai dari apapun itu targetnya satu adalah pengembangan pariwisata. Jadi saya masuk ke Bangka. Yang saya lihat adalah apa sih tentang pariwisata Bangka. Ya kan? Oh, pariwisata Bangka perlu identitas. Maka itu kita periksa rumah Bangka ada nggak identitasnya. Ternyata ada. Ujung-ujungnya sampai rumah diri. Ya lah lihat ke Jebus, ke Mentok, sampai ke ujung Belitung. Maka itu selalu bicara perdalamlah sampai ujung lautan, ujung daratan. Perdalam di luar. Jangan ujung-ujung kita pergi ke London, pergi ke Malaysia untuk menggali sejarah Bangka. Oh iya, nggak ketemu. Nggak ketemu. Itu banyak terjadi, bukannya ada. Karena memang sejarah sama kultur kita ya di sini. Setelah kita Iya. ketemu, kita keliling Bangka dengan beberapa profesor yang sekarang notabene sudah profesor, Johannes Widodo, Purnama, Abang Binawan, Basuki, itu sekarang udah S3 semua, dan kita menemukan ciri-ciri. Cuma ciri-ciri itu bukan menjadi adat, karena dia ada tradisi keadat. Tradisi keadat itu perlu pengakuan satu lembaga yang kuat, tapi bukan lembaga abal-abal. Dia harus betul-betul lembaga yang kuat. Saya cut karena kita tadi itu ngomong memancing. Mancing. Gimana Nah, memancing? jadi kan begini, itu satu arsitek, fotografi juga, Ya. bagaimana memunculkan foto-foto Bangka yang bagus. Yang ketiga adalah mancing. Mancing adalah aktivitas yang paling sederhana. Mereka pun tidak pusing-pusing mau seberapa susah sampai ke tujuan. Yang penting ada yang dipancing. Oh iya. Jadi maka itu pertama kali ku bikin lomba mancing adalah di Sungai Selan, memperebutkan piala Putu Sutowo, dan itu keluar headline di Bangka Pos. Ku nak cari pulang tuh foto. Jadi keluar headline di Bangka Pos, itu janji publik kita akan bikin lomba mancing, memperebutkan piala Putu Sutowo. Tadi pas saya datang ke sini pertama, Om Hongki itu cerita habis ini mau beli kapal ya Om? Jadi terus jangan dulu buru-buru beli kapal. Dulu aku udah punya kapal, aku punya kapal. Beli kapal itu punya. Jadi pada kesenangan beli kapal itu adalah pada saat beli, kemudian pada saat jual di tengah-tengah mampus. Oh iya. Biasa senang itu kalau udah beli sesuatu, minggu pertama weekend pergi Om, minggu kedua pergi sebulan. Ya maka itu ya. tidak ada mau buru-buru. Memang pengen apa ya senang aja, cuman ya tidak ada. Mancing itu mahal nggak Om? Sangat mahal. Sangat mahal, karena memang bagi orang-orang tertentu katanya memancing ini
aktivitasnya orang-orang yang berduit. Enggak Itu juga. gimana Om? Enggak juga. Pokoknya kan kita lihat paling atas sangat mahal. Iya, kalau Yang bawahnya pakai sangat pancing. murah. Iya. Sangat murah. Jadi mancing itu pertama kali ku mancing di belakang Bang Rapor Ah. itu pakai bambu. Oh. Beli benang cuma 2 meter, pakai odol, pasta gigi itu udah mancing. Itu pertama kali mancing. Nah, habis itu karena aku ini kan selalu penasaran, aku tingkatkan terus sampai akhirnya aku sempat jadi juara 2 nasional. Nah, berhenti dulu deh. Berhenti, tapi pergi ya udah ya sekarang kurasa ya boleh-boleh aja lah kita Perkembangan kembangkan apa? enggak saking gemes ngeliatnya orang tuh bikin ini bikin itu tapi jumpalitan juga sampai bikin taman rekreasi aja ya elah dia orang Bangka ini sensasi naik prosotan atau apa tuh sensasinya yang dibeli kan ternyata dia di kampung sensasi kayak gitu biasa. Jadi dia berenang itu pada saat dia lihat tempatnya bagus, oke, besok pagi ya biasa. Karena di berenangnya udah usah di sana lah tadi. Jadi orang Bangka butuhnya apa Om? Ya aktivitas dia lah dipakai untuk sehingga dia mendapatkan nilai tambah dan orang lingkungan juga mendapat nilai tambah. Ya seperti saya bilang memancing tadi, contohnya yang ku bilang itu. Dia nge-vlog tentang, kayak kan nge-vlog nih, kayak orang mancing, ada satu nelayan yang aku suka ikutin dia di YouTube, dia pergi 2-3 jam, dia punya ini kamera action cam kecil, dia pakai itu, kemudian dia pulang, dia bercerita tentang dia mancing dan ikannya besar. Akhirnya dia mempunyai teman yang banyak dan dia bisa jual umpan ke seluruh Indonesia. Jadi asal dia tidak mancing, dia bikin umpan, dia nge-vlog juga. Ini buat si ini do, halo, dia bilang buat misalnya ini buat Vivi lo yang pesan, halo Vivi, apa kabar misalnya kan begitu. Ini buat siapa tuh di Bangka, halo dia. Nah itu luar biasa. Kabar terbarunya Om Hongki ini punya channel YouTube juga. Ini hari ini ceritanya kupas habis tentang Om Hongki. Seluruh aktivitasnya kita kupas habis. Nah sebenarnya sejak musim corona ini kan tidak ada kerjaan, saya mulai menghidupkan komputer, memeriksa saya punya harddisk yang banyak. Ada yang udah crash, terpaksa kita sentuh dengan cara apapun, akhirnya dia selamat. Aduh, ini ceritanya panjang betul. Ya udah, mau diapain nih? Kalau mau cerita, ya udah. Jadi bikinlah YouTube yang nanti isinya foto-foto yang ada di harddisk itu, cuman. Tapi nanti ada yang baru. Yang barunya kalau itu kan yang lama-lamanya. Yang barunya nanti isi YouTube-nya Om Hongki apa? Ya ini ngobrol ini nanti kan akan banyak lagi ngobrol karena ngobrol ini. Jadi setiap hari tamu yang datang ke Ratrese selain bisa minum kopi di sini akan masuk YouTube Om Hongki. Nah, oke Om Hongki, terima kasih untuk ini sore ini kami dari Sonora FM Bangka bisa ngobrol banyak dan kupas habis semua tentang Om Hongki. Mungkin di next time kita akan berbicara untuk segmen lain, mungkin akan bercerita tentang Pangkal Pinang, bagaimana Om Hongki di masa kecil dan sebagainya. Terima kasih.